Oke, halo semuanya, kembali lagi di Fordanif ya. Kali ini kita mau bahas tentang bagaimana merawat Honda Civic Turbo, tentang oil life-nya yang katanya turun terus. Terus juga bagaimana dengan konsumsi bahan bakar ya. Karena biasa mobil kalau kita pinjem gitu ya, itu kita bawa agak jauh, terus kita cek full to full-nya berapa. Nah, kemarin mobil ini udah kita isi full, terus kita bawa ke Boyolali, Solo, balik lagi, dan udah dipakai muter-muter Klaten. Nah, kurang lebih seperti ini cuplikan waktu kita beli bensin dan nyobain tes jalannya. Oke, kita baru selesai isi bensin di SPBU Klepu, Dusun Penggung Klepu, Klaten. Nah, kita udah ngisi sekitar 24 liter, 24,6 dengan harga per liter 12.500, total harga 308.000. Operatornya Dono. Lu ketawa sih? Apa lucunya operatornya Dono? Pelawak. Oh iya. Oke, nah sekarang kita mau nolin ya. Bentar. Ini range average-nya trip A ya, trip A 1100 kita nolin. Oke. Nah, sekarang kita mau jalan dan ini sekarang oil life-nya udah nyala nih. Tadinya oil life-nya itu masih strip-strip, sekarang oil life-nya ada 4.400. Jadi 4.400 km lagi kita harus ganti oli. Yuk, sekarang kita jalan OTW ke arah Kartosuro Boyolali karena pool PO Haryanto yang baru tuh ternyata ada di sana. Tadinya mau ke Solo, untung lihat peta dulu minta Sherlock. Kalau nggak kita nyasar tadi. Oke, gas. Oke, nah ini kita sambil jalan, kita mau bahas sedikit tentang bagaimana rasa mobilnya. Tapi kalau misalkan rasa berkendara kan kita udah bikin tuh di video yang sebelumnya nih. Nah, gimana rasa sebagai penumpang? Jadi gue minta tolong Pala untuk berkomentar. Seperti halnya waktu Hyundai Staria kemarin ya. Betul. Dan yang buat belum nonton video Hyundai Staria bisa langsung di bawah karena itu kita bawa buat keluar kota jauh-jauh. Gimana Pal rasanya di belakang Honda Civic Turbo? Posisinya karena ini bertiga di belakang Wan ya. Jadi Lu juga oversize sih, kegedean sih. gua bukan oversize Wan. Body kitnya aja kegedean. Emang berat lu berapa? Berat gua 110. 110, buset. Itu berat apa tinggi badan anak SMP? Ya, tinggi badan SMP. Kalau dibilang kenyamanan, harusnya kalau duduk sendiri atau berdua sih nyaman banget cuman kalau buat gua ya. Karena legroomnya juga enak, cuman kaki nggak bisa nyelip aja nih ke kolong nih. Posisinya. Kenapa gitu? Nggak tahu ya. Posisinya pokoknya gue ngerasa nggak enak aja nih kalau kaki diselipin ke kolong. Karena gue juga paling rendah kali ya nih ya duduknya ya. Kalau gue tinggiin gini gimana? Lumayan lah. Coba, bisa masuk kolong kakinya? Nggak bisa masuk banget Tuan. Tetap nggak bisa masuk banget. Nggak bisa masuk banget ya? Tetap nggak bisa masuk. Ini udah posisi duduknya Mas Wahid nih kayak gini nih. Wah. Tidak ikutan. Coba kalau gue turunin, itu nggak bisa masuk kaki lu ke situ? Bisa, cuman kurang nyaman sih, nggak kayak mobil-mobil lain aja. Coba lu masukin kaki, gue turunin, kejepit ya? Kejepit dong. Oh, kejepit ya. Nah, terus kalau posisi duduk sih enak ya. enaknya gimana? Enaknya nyaman juga nggak terlalu. Nyamannya tuh gimana tuh? Kalau kursi ya empuk, oke. Cuman ya secukupnya kalau menurut gua empuknya gitu. Tegak? Tegak juga masih oke sih. Masih Cuman ya? kalau jauh bakal pegel sih gua rasa. Oke. Sama headroom juga dengan tinggi gua yang biasa aja juga masih lega ya. Terus kepala lu waktu nempel ke headrest gimana tuh rasanya kulit ketemu kulit? Adem banget nih. Adem ya. Adem banget. Oke. Bukan leg rest apa sih? Ini buat Headroom, center handrest juga enak banget sih. Cuman ya kurang gede aja gitu. Kurang gede aja ya buat lu ya. Soft touch juga nyaman. Soft touch tuh apa? Ini nih, ini yang di pintu yang empuk-empuk. Oh iya. Ini enak, nyaman di belakang. Suspensi gimana suspensi tadi udah? Suspensi berasa jalan tadi nyaman di belakang. Cuman karena ya? sempit aja nih bertiga jadi gimana? Jadi keluarnya cuma sempit ya? Keluarnya cuma sempit kalau gua. Gimana lu naik yang lebih kecil kayak Vios gitu, Honda City hatchback? Itu kayaknya kudu sendiri di belakang Wan gua. Oke, nah egois lu ya. Ya gitu dah Wan. Gitu ya. Peredaman kabin gimana? Oke ya. kalau buat gua oke. Oke, mau coba ngetes pengereman nggak? Ya jangan mental semua temen gini, jangan. Ya wes. Jadi itu menurut Pala posisi belakang dari si Honda Civic Turbo. Nah, Oke, ya.
Nah, ini di sini daerah Kandang Menjangan ya, antara Klaten ke arah Kertosuro, ada sederetan polis tidur. Gak polis tidur sih, speed bump sebenarnya ya, yang deg 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 gitu, tapi bikinnya kegedean. Nah, di sini biasanya gue pakai buat ngetes seberapa nyaman suspensi. Tuh lihat di situ tuh. Tuh. Dung 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 dung, tinggi banget kan? Kalau besi enak, bannya gede, nggak berasa dia. Kita nih, oh yang ini nggak begitu tinggi. Coba yang sana, biasanya sana lebih tinggi. Wah ini gede nih, tuh. Nah, lumayan berasa, tapi nggak seberasa itu tuh. Yang situ tuh sampai tinggi banget, sampai orang-orang tuh pada pelan banget kalau lewat. Sayangilah kayak kaki mobil Anda, jangan ngelewatin jalan berlubang atau speed bump yang besar secara kenceng, pelan-pelan saja. Kayak lagunya Kotak ya Pak? Ya. Gimana Pak? Pelan-pelan saja. Enak bro. Mic-nya mati kan ya? Alhamdulillah. Oke, karena yang ke arah Kertosuro ini ternyata speed bump yang kecil-kecil, kita mau muter balik nyobain speed bump yang gede untuk merasakan seberapa nyaman mobil ini ketika ngeliatin speed bump segede gitu. Nah, terus radius putarnya gimana? Radius putarnya biasa saja. Ya, segitu doang. Itu kalau tempatnya sempit ya, itu pasti kita mesti mundur dulu. Ini kebetulan jalannya gede jadi bisa langsung puter. Nah ini nih, here comes the speed bump. Oh tuh lihat tuh, kenceng kan, sampai lompat-lompat gitu. Wah, berasa nggak? Berasa belakang Lumayan ya. berguncang. Emang agak terlalu tinggi sih untuk sebuah speed bump. Itu hitungannya harusnya kayak polis tidur cuma banyak. Wah ini parah nih. Nih, lihat nih. Coba sekarang gue ngelewatin lagi nih, agak sedikit cepet, terus liatin ekspresinya pala ya. Oke. Agak kenceng nih. Waduh. Justru kalau kenceng malah nggak berasa ya. Nggak berasa. Kayak dia melayang gitu loh. Dedededed. Karena dia rapet-rapet gitu. Kalau pelan malah makin kerasa. Itu kalau truk itu bawa muatan kena gituan, itu bisa patah tuh AC kalau terlalu berat. Karena banyak truk lewat sini tuh pada odol. Jadi kalau kita lihat ya, kemarin itu masih 4.400 km oil life-nya, sekarang oil life-nya tinggal 4.300. Artinya masih ada 4.300 km lagi sebelum kita harus ganti oli si mobil ini. Ganti oli atau nambah oli gitu ya, karena memang mobil bermesin turbo itu biasanya lebih boros oli dibandingkan dengan mobil yang tanpa turbo. Kenapa? Karena turbonya itu kan juga pakai oli juga. Nah, makanya beberapa mobil juga dia punya namanya oil catch tank. Bisa ditambahin kalau misalkan nggak ada. Tujuannya apa? Biar penguapan olinya itu diambil lagi dan masuk lagi ke dalam mesin. Biar nggak cepat habis. Nah, mobil ini sepanjang yang gua pakai ya, oil life itu bisa memanjang, bisa memendek. Asli. Waktu gue berangkat dari Jakarta ke Klaten, ya, itu waktu itu, gue masih foto nih, ada fotonya di sini. Waktu berangkat di Jakarta, ini posisi di dalam ya, ini oil life-nya masih 650 km. Artinya kalau misalkan kita bawa ke Klaten itu kan sekitar 500 kilo. Harusnya pas sampai Klaten udah habis dong, ya nggak? Nah, tapi ternyata setelah nyampe ke Klaten ya, ini kita mendapatkan oil life-nya sisanya 580 km. Nah, artinya waktu kita berangkat dari Jakarta ke Klaten, ternyata cuma mengkonsumsi oil life sebanyak, kalau dari cuma 70 km untuk jarak yang sekitar 500 km. Udah gitu, waktu itu berangkat udah mulai rame gitu ya. Nggak macet sih, macetnya cuma sampai kilometer rest area KM 57, habis itu lancar tapi padet, nggak bisa ngebut. Dan gua karena bawa keluarga juga nggak bisa kenceng-kenceng, bawa mobil rata-rata cuma 180, di RPM rata-rata yang nggak lebih dari 2000. Nah, artinya oil life itu sangat berhubungan dengan gaya kalian berkendara. Semakin kita kenceng, semakin kita geber, main RPM tinggi, maka oil life akan cepat turun. Nah, kayak contohnya kemarin, waktu kita isi bensin, sekarang udah jalan 100 km, dari 4.400 sekarang 4.300. Jadi kalau kita bawanya normal, artinya masih suka main RPM tinggi kadang-kadang, tapi nggak ngebut juga, nggak pelan-pelan juga, gitu ya. Itu benar jadi akurat. Nah, jadi oil life itu tergantung dari gaya kita berkendara. Semakin RPM-nya tinggi, maka penguapan olinya juga semakin banyak yang terbuang. Olinya tuh masih seberapa sih? Oke.
Olinya sih masih penuh dan masih bagus karena kita baru servis 20.000 di 19.000 km. Oke. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini yuk, masuk ke dalam mobil. Ini mobil milik sebelumnya. Semua gantungan servisnya itu selalu disimpan nih kayaknya nih. Ini pakai olinya bawaan Honda ya, E-Pro Gold. Nah, oil life 3000. Sekarang kita lihat nih oil life di sini berapa. Kalau oil life-nya masih baru, itu biasanya cuma strip-strip doang, nggak ada angkanya seperti ini. Nah, ini kalau udah jalan 43.000 sekarang. 4.300. Kan salah. Terus ini yang servis terakhir mana ya? Kalau menurut buku servis, kita masuk lagi 24.000 dan kemarin servis terakhir itu di 18.525. Sekarang 19.744. Jadi kita udah jalan sekitar 1.200 km. Dan kalau misalkan kita lihat oil life-nya masih 4.300 lagi ditambah 1.200, berarti sekali dia ganti oli itu sekitar 5.500 oil life-nya. Dan buat gue ya, gue biasanya kalau isi ganti oli ya, meskipun katanya buku servis itu tiap 10.000, gue selalu servis di 5.000. Biasanya yang 10.000-nya kelipatan itu di bengkel resmi kalau masih gratis ya, atau ada diskon. Nah, pas yang 5.000-nya ya, kelipatan 5.000-nya gue ganti oli sendiri. Nah, oil life ini juga bisa kita reset sendiri. Kalau misalkan kalian pengen cek, bisa cari cara reset oil life Honda CR-V Turbo atau Honda Civic Turbo, nanti bisa dilihat di sana. Terus ini kita lihat lagi di sini, ini turbocharged engine. Oke. Untuk mesin dengan teknologi turbo diperlukan penggantian oli mesin sesuai dengan kondisi berkendara. Benar kan? Ya, ini gue baru lihat loh. Dan selalu mengacu pada indikator sistem monitor oli untuk menjaga performa mesin tetap dalam kondisi baik. Indikator sistem monitor oli, berarti ada indikator sistem monitor nih, ada sensornya, akan menyala dan menginformasikan kepada Anda waktu penggantian oli mesin. Jarak aktual yang ditunjukkan pada odometer mungkin akan berbeda dengan perhitungan jarak yang ditunjukkan oleh fitur umur oli mesin yang terdapat pada indikator sistem monitor oli berdasarkan kondisi berkendara. Nah, pastikan Anda melakukan penggantian oli sebelum si oil life-nya itu 0 km. Lalu perawatan berkala sesuai dengan jadwal. Oke. Nah, terus di sini 2 bintang ya. Kondisi berkendara yang dimaksud adalah pertama, beban kerja mesin. Ya, artinya kalau semakin kencang ya bebannya kan semakin gede ya. Terus temperatur lingkungan. Terus jarak tempuh, kondisi muatan. Tempuhnya kan begitu ya? Terus gaya pengemudian dan kondisi jalan. Jadi kalau misalkan jalannya mungkin nanjak turunan gitu kan, dia kan lebih main RPM tinggi ya. Nah, itu bisa mengurangi oil life. Nah, tapi so far kalau dengan gaya berkendara gua dari udah jalan 1.200 km masih dapat 4.300, ya ini sih normal-normal aja kayak mobil-mobil gue yang lainnya yang tiap 5.000 km gue ganti oli. Kelipatan 10.000 gantinya di bengkel resmi, yang kelipatan 5.000 ganti sendiri. Ini yang di Bogor kenanya grand totalnya 998.000. Ini yang di Bogor, jadi nggak nyampe 1 juta. Oke. Nah, ini biasanya gue kalau ke bengkel resmi suka ada beberapa item yang gue kurangin, kayak misalkan nih engine protector chemical gue kurangin biasanya, engine flush chemical gue kurangin, brake parts cleaner ya itu dari sananya, grease pad dari sananya, filter cartridge, oil segala macam, washer drain tetap. Makanya kemarin gue 700.000, hemat 200.000-an dibanding yang ini. Ini yang servis ke berapa nih? Ini servis yang 14.561 ya. Berarti ini yang oil life-nya nyala. Ini kenanya 675.000. Yang diganti itu washer drain, Honda engine cleaner, sama oli turbonya. Olinya itu 496.000 ya, sama oil filternya. Ini setiap ganti oli langsung ganti oil filter ya. Kalau gue biasanya tiap kelipatan 15.000 baru gue ganti oil filter. Setiap servisnya itu nggak ada yang sampai 1 juta lebih loh. Semuanya di bawah 900. Tuh yang bilang punya Honda mahal, ini sudah dibuktikan ya, dengan ini nggak mungkin bohong. Nah, kalau kita menunjuk kepada buku servis ya, di sini buku servisnya juga dia kelipatan 10.000, jadi bukan kelipatan 5.000. Nah, 5.000-nya ini mungkin ya kalau oil life-nya nyala. Jadi sebenarnya ya sama aja. Cuma bedanya mungkin kalau teman-teman ganti olinya tiap kelipatan 10.000 km, which is gue nggak rekomendasikan karena kondisi olinya pasti udah nggak bagus tuh. Karena ketika kita ganti oli di 5.000, itu rasanya sudah berbeda banget, tarikannya, kiritan bahan bakar dan lain-lainnya.
ketika diganti oli langsung ces jadi lebih enak. Sekarang kita ke pom bensin, kita mau cek berapa kilometer per liter yang kita dapatkan dan apakah MID-nya ini sama dengan angka yang kita dapatkan di pom bensin. Yuk. Oke, kita baru isi ya pakai Pertamax ya, karena di sini ada Pertamax. Kalau ada Pertamax turbo kita pasti isi turbo ya. Nah, ini kita ngisinya 136.963 perak. Volumenya 10,957 alias 11 liter. Dan kita sudah menempuh jarak di sini trip A 112,5 km. Dapatnya itu 10,8 km per liter. Coba kita cek ya di sini. Kalkulator 112,5 dibagi 10,95. Yang kita dapatkan adalah 10,2 km per liter. Jadi dari 10,8 ke 10,2 bedanya sekitar 0,6 km per liter ya. Ya memang nggak mungkin bisa pas banget sih. Tapi ini sudah menunjukkan bahwa MID-nya ya mirip-mirip. Nah, ini kalau kita nyetirnya pakai mode yang biasa. Nah, kemarin waktu gua berangkat dari Jakarta ke Klaten itu dapatnya sekitar 16 km per liter. Dan kita ngisi 36 liter sampai full dari MT. Sisanya sampai Klaten masih ada 1/4. Jadi sebenarnya irit banget nih mobil kalau kita pakainya nyantai. Kita pakai mode eco-ecoan. Dan kita nggak pakai eco mode ya. Ini eco mode-nya mati. Di sininya mati. Jadi kalau misalkan kita pakai eco mode, pasti dia lebih irit lagi karena dia main RPM yang lebih rendah. Ya udah, itu aja mungkin video kita tentang merawat si Honda Civic Turbo ini ya sampai kilometer 20.000. Jadi kalau dibilang merawat Honda mahal, kita udah buktikan sendiri biaya servisnya justru lebih murah dibandingkan dengan mobil-mobil lain untuk sampai servis sampai ke 20.000. Nah, buat teman-teman yang punya Honda Civic Turbo bisa komen di bawah seperti apa rasanya dan bagaimana merawatnya. Saya Ridwan Hanif, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.